Halo, selamat malam Pak Wid dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kunafa Aditya Pratama, NIM 20B10071. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur komposit dan girder arch pada jembatan di jalan tol. Struktur komposit merupakan gabungan dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Struktur komposit digunakan pada bangunan yang mengharuskan memiliki kekuatan gabungan yang besar. Struktur komposit berupa yang pertama itu ada kolom baja terbungkus beton atau balok baja yang terbungkus beton. Yang kedua ada kolom baja berisi beton atau tiang pancang. Dan yang terakhir balok baja yang menahan slab beton. Aksi komposit. Aksi komposit timbul bila dua batang struktural pemikul beban seperti konstruksi lantai beton dan balok baja penyangga disambung secara integral dan melandut secara satu kesatuan. Besarnya aksi komposit yang timbul bergantung pada penataan yang dibuat untuk menjamin regangan linear tunggal dari atas plat beton sampai muka bawah penampang baja. Seperti pada gambar di samping, yang pertama itu gambar balok tak komposit yang melandut, dan yang kedua balok komposit yang melandut. Selanjutnya ada lebar efektif. Yang pertama untuk gelagar luar atau tepi. Rumusnya BFF kurang dari L per 8 dengan L sebagai panjang bentang. BFF kurang dari L1 per 2 ditambah B aksen dengan B aksennya itu sebagai jarak dari as balok ke tepi slab. Yang kedua untuk gelagar dalam, rumusnya BFF kurang dari L per 4 dengan L panjang bentang. BFF kurang dari L1 plus L2 per 2. L1-nya itu sebagai jarak antar as balok. Lebar efektif yang dipakai dapat dipilih yang terkecil seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada penghubung geser. Komposit baja beton diasumsikan dapat bekerja sama untuk menahan beban dengan bantuan alat penghubung geser atau shear connector yang dipasangi pada sayap atas dari baja profil. Yang pertama, konektor dari stud baja berkepala. Seperti gambar di atas, rumusnya Qn sama dengan 0,5 ASC akar pangkat F aksen C dikali EC kurang dari ASC dikali FBU. Dengan Qn sama dengan kekuatan satu stud Gibbs ASC luas penampang stud inci kuadrat, EC sama dengan modulus elastis beton KSI, FBU kuat tarik stud KSI, F aksen C kuat tekan beton KSI. Yang kedua, konektor berbentuk kanal seperti gambar di atas. Rumusnya Qn sama dengan 0,3 dikali TF ditambah 0,5 dikali TW dikali LC angkar pangkat F aksen C dikali EC. Dengan Qn sebagai kekuatan satu stud Gibbs, LC panjang kanal inci, TF tebal flank kanal inci, TW tebal badan kanal inci, FBU kuat tarik stud KSI, F aksen C kuat tekan beton KSI, EC modulus elastis beton KSI. Selanjutnya kita akan membahas girder arch. Girder arch adalah jenis struktur komposit yang sering digunakan dalam pembangunan jalan tol. Struktur ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu girder dan arch. Girder sendiri adalah balok baja panjang yang terletak di atas tiang penyangga. Girder ini biasanya terbuat dari baja tahan karat atau baja tahan korosi lainnya, dan dapat membentuk bagian atas struktur jalan tol. Girder seringkali dibuat dengan bentuk melengkung yang cocok dengan lekukan jalan tol, dan dapat membentuk lengkungan yang halus dan estetis. Arch itu merupakan struktur melengkung yang terletak di bawah girder. Arch biasanya terbuat dari beton bertulang dan memiliki bentuk lengkungan yang sama dengan girder di atasnya. Arch bertindak sebagai elemen penyangga struktur dan memberikan kekuatan tambahan pada girder di atasnya. Jembatan komposit steel box arch girder atau yang biasa disebut dengan SB arch merupakan jembatan bagian girdernya ditingkatkan menjadi tipe komposit yang menggabungkan dua material yaitu baja dan beton seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya SB arch girder merupakan gabungan antara tipe I girder dan U girder, dan pada bagian ini U section menjadi tempat hamparan beton. Untuk memastikan bahwa girder terakit dengan baik memerlukan perkuatan koneksi menggunakan shear connection.
Selanjutnya ini adalah jenis tipe struktur jembatan girder. Yang pertama ini ada steel eye girder, yang kedua balance cantilever, yang ketiga steel box girder bridge, dan yang terakhir itu steel box arch girder. Ini beberapa keuntungan penggunaan SPH girder. Yang pertama, mampu membentang sepanjang 50-120 meter. Yang kedua, berat girder relatif lebih ringan. Yang ketiga, kekuatan yang tinggi sehingga memiliki respon defleksi dan vibrasi yang baik terhadap beban yang terjadi. Yang keempat, dalam proses konstruksi tidak memerlukan lahan yang luas karena tidak membutuhkan alat berat khusus atau dapat dikonstruksi dengan 2 unit crawler crane kapasitas 150 ton. Yang kelima, dapat menghemat biaya karena membutuhkan tonasi baja relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan girder baja konvensional. Yang terakhir, bentuk arch atau busur juga turut memberikan kekuatan terhadap kekakuan girder. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.